Selamat malam Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil penelitian kami tentang pola asuh orang tua terhadap perilaku belajar anak SMP di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Moulafa, Kota Kupang. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Oliva Konokevi. Yang kedua, Christian Juventus Neolaka. Yang ketiga, Walfrida DML Salu. Yang keempat, Yuliani Erlin Suryani. Kelima, Mawarti Kandiat atau Pukan. Dan keenam, Ayandri Umbulaini Kani. Di sini, saya akan membahas tentang latar belakang pola asuh orang tua terhadap perilaku belajar anak SMP di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Moulafa. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam membentuk karakter pada anak. Ada beberapa jenis pendidikan yang didapatkan oleh anak dalam perkembangannya. Salah satunya yaitu pendidikan di dalam keluarga yang secara langsung didapatkan dari orang tua. Pendidikan dalam keluarga atau dalam ilmu psikologi disebut pola asuh yang mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap perilaku anak ketika berada di lingkungan sekitar sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Lingkungan pendidikan yang paling dekat dengan anak adalah keluarga. Kontribusi lingkungan keluarga terdapat kesuksesan pendidikan dalam membentuk karakter, sikap, dan kecerdasan anak cukup besar. Dari kedua orang tua, untuk pertama kalinya, seorang anak mengalami pembentukan watak atau kepribadian dan mendapatkan pengaruh moral. Dalam keseluruhannya, kehidupan anak juga lebih banyak didasarkan dalam pergaulan di lingkungan keluarga. Itulah disebut sebagai tempat pendidikan yang pertama dan utama serta merupakan pembentuk fondasi dari watak dan pendidikan selanjutnya. Dari latar belakang di atas, kami kelompok menarik dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran orang tua terhadap pola asuh perilaku belajar anak SMP di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Moulafa. Yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk pola asuh orang tua terhadap perilaku belajar anak SMP di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Moulafa, dengan tujuan untuk mengetahui peran orang tua terhadap pola asuh perilaku belajar anak SMP dan untuk mengetahui bentuk-bentuk pola asuh apa saja yang diberikan oleh orang tua terhadap perilaku belajar anak SMP di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Moulafa. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis di mana sebagai sumbangan referensi bagi dunia akademik dalam upaya memperkaya ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai pola asuh orang tua terhadap perilaku belajar anak SMP. Manfaat praktisnya, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi setiap masyarakat mengenai pola asuh orang tua terhadap perilaku belajar anak SMP. Dan yang kedua, sebagai referensi bagi masyarakat luas untuk memahami mengenai pola asuh anak terhadap pola perilaku belajar anak SMP. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, penjelasan konsep mengenai pola asuh orang tua. Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola berarti corak, model, sistem, cara kerja, bentuk, atau struktur yang tetap. Sedangkan kata asuh dapat berarti menjaga atau merawat dan mendidik anak kecil, membimbing, membantu, melatihnya, dan sebagainya, dan mempunyai pengendalian atau penyelenggaraan satu sama lain dalam suatu lembaga. Jadi, pola asuh orang tua adalah cara orang tua memperlakukan anaknya dengan menjaga, merawat, dan mendidik anaknya. Dari cara perlakuan orang tua akan mencerminkan karakteristik tersendiri yang mempunyai pola pendidikan anak menjadi lebih baik. Jenis pola asuh orang tua. Yang pertama, sistem otoriter, yaitu pola asuh di mana individu menggunakan peraturan-peraturan yang ketat dan menuntut agar peraturan-peraturan itu dipatuhi. Artinya, orang tua tidak memberikan kebebasan terhadap anaknya. Anaknya
harus mengikuti setiap peraturan yang dibuat oleh orang tuanya. Yang kedua, sistem permisif, di mana orang tua memberikan kebebasan pada anak tanpa mengambil keputusan, tanpa adanya kontrol dan perhatian orang tua, atau cenderung sangat pasif ketika menanggapi ketidakpatuhan pada orang tua. Yang ketiga, sistem demokratif, di mana sikap orang tua yang memberi bimbingan tetapi tidak mengatur. Pola asuh demokratif menghargai anak-anak tetapi menuntut mereka memenuhi setiap tanggung jawab mereka, teman sebaya, serta masyarakat. Artinya, anak diberikan kebebasan, tetapi orang tua selalu mengawasi mereka untuk tetap mematuhi setiap peraturan yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua. Yang pertama, faktor ekonomi. Kedua, faktor pendidikan. Yang ketiga, jumlah anak. Yang keempat, nilai-nilai yang dianut oleh orang tua. Bagian kedua, penjelasan tentang belajar dan perilaku belajar. Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. Yang kedua, perilaku belajar, di mana kebiasaan belajar yang dilakukan oleh individu secara berulang-ulang sehingga menjadi otomatis atau berlangsung secara spontan. Perilaku belajar tidak dirasakan sebagai beban tetapi sebagai suatu kebutuhan untuk membuat orang menjadi cerdas dan pintar. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman sebelumnya. Yang berikut adalah penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Rabiatul Adawiyah pada tahun 2017 dengan judul Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Peneliti kedua yang dilakukan oleh Gina Sonia dan Nurliana Cipta Apsari pada tahun 2020 dengan judul Pola Asuh yang Berbeda-Beda dan Dampaknya Terhadap Kepribadian Anak. Sedangkan penelitian sekarang memfokuskan pada pola asuh orang tua terhadap perilaku belajar anak SMP di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Malava, Kota Kupang. Yang berikut adalah landasan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pola asuh oleh Baumrind. Menurut Baumrind, pola asuh dibagi dalam 3 macam, yaitu yang pertama, pola asuh autoritarian atau otoriter, yang kedua, pola asuh autoritatif atau demokratis, yang ketiga, pola asuh permisif. Yang berikut adalah kerangka berpikir. Dalam keluarga terdapat peran baik ayah, ibu maupun anak-anak. Tugas orang tua menjaga, menafkahi, dan mendidik anak-anak. Orang tua tentunya memiliki cara untuk mengatur perilaku anaknya sejak dini hingga tumbuh dewasa. Pola asuh orang tua sangat penting bagi perilaku belajar anak, agar anak bisa mendapat pendidikan yang baik, baik itu prestasi maupun tingkah lakunya. Yang berikut adalah hasil penelitian mengenai peran orang tua terhadap pola asuh perilaku belajar anak SMP di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulava. Pola asuh orang tua memiliki peran penting dalam proses pendidikan karena pendidikan utama dan pertama berasal dari dalam keluarga. Awal kehidupan seorang anak selalu didampingi oleh orang tua, terutama seorang ibu. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab setiap orang tua atas kehidupan anak-anak mereka, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, sangat berpengaruh. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang kami lakukan kepada beberapa orang tua asuh di Kelurahan Sikumana, pada umumnya pola asuh yang diterapkan oleh orang tua adalah mendidik setiap anak untuk berperilaku baik, mandiri, dan mampu bertanggung jawab. Hanya pada prakteknya setiap orang tua asuh melakukannya dengan cara yang berbeda terhadap setiap anak, karena tidak ada standar pola asuh terhadap perilaku belajar anak yang baku. Pada informan yang pertama oleh Ibu Yansel Lalai yang berumur 42 tahun di Kelurahan Sikumana, RT 5 RW 2, ketika ditanya mengenai perannya sebagai seorang ibu untuk mengatur pola asuh perilaku belajar anaknya,
baik yang masih kecil maupun sekarang SMP, yaitu dengan mulai dari hal-hal yang kecil seperti mendidik, melatih mereka, mengantarkan mereka ke sekolah dan bertanggung jawab atas kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Dari kecil, dia sudah menanamkan nilai-nilai agama pada anak-anak mereka dan selalu mengajarkan anak-anak mereka untuk bangun pagi, selalu bersyukur kepada Tuhan dan doa pagi. Setelah itu mengajarkan mereka untuk membantu orang tua pada pagi hari, misalnya mencuci piring dan menyapu sebelum pergi ke sekolah, untuk kemandirian anak dan terbiasa dari kecil, sehingga pada saat dewasa dia sudah mengetahuinya atau sudah terbiasa. Informan yang kedua oleh Bapak Ferdinand yang berumur 45 tahun, yang merupakan warga Kelurahan Sikumana. Peran Bapak Ferdinand mempunyai tanggung jawab untuk merawat anak-anak, mulai dari hal-hal kecil tentang berperilaku baik, tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan mandiri. Bapak Ferdinand juga mengajarkan nilai-nilai agama kepada anaknya sejak kecil untuk mengikuti ibadat di rumah maupun pada hari Minggu di gereja. Selain itu, menurut Bapak Ferdinand, setiap orang tua memiliki cara yang berbeda dalam melatih disiplin anak. Contohnya, Bapak Ferdinand mengajarkan anak-anak mereka untuk selalu melakukan kegiatan sehari-hari di rumah. Dari bangun tidur, anak sudah mempunyai tugas masing-masing. Semua dilibatkan baik dalam membersihkan rumah dan lain sebagainya. Berikut, dalam disiplin belajar, saya selalu mendampingi anak ketika belajar, membantu anak menyelesaikan tugas, memberikan pemahaman sekolah ketika mengalami kesulitan, dan juga mencari wadah lain untuk membantu mengajarkan anak saya seperti mencari guru les, matematika, dan bahasa Inggris. Waktu belajar yang digunakan oleh anak saya minimal 2 jam. Setiap malam. Untuk kendala yang sering saya hadapi ketika anak malas belajar atau melanggar aturan, biasanya saya memberikan dia nasihat, motivasi, pentingnya belajar secara tegas dan bahkan sering menghukumnya. Informan ketiga oleh Bapak Paul adalah warga Kelurahan Sikumana mengatakan bahwa saya sebagai orang tua memiliki peran yang sangat penting, apalagi saya seorang ayah. Saya memiliki tanggung jawab untuk merawat anak saya, mendidik, dan memberikan ajaran mulai dari hal-hal yang kecil seperti melatih mental, mengajarkan anak saya untuk hidup mandiri, melatih mereka bekerja baik, tugas dalam rumah, contoh menyapu, menyuci piring, dan menyuci pakaian, berperilaku sopan, dan menghargai orang tua dan orang lain di sekitarnya. Untuk belajar, saya dan istri tentunya waktu kecil kami mendampingi mereka ketika belajar, tapi sekarang karena mereka sudah SMP, mereka sudah belajar mandiri. Intinya kami sebagai orang tua mempunyai tugas untuk mengawasi mereka dan membantu mereka ketika mengalami kesulitan dalam belajar, seperti membantu menyelesaikan tugas sekolahnya. Untuk prestasi yang diperoleh anak saya waktu itu, saya membelikan dia sebuah HP karena memang sekarang anak-anak mulai menggunakan HP untuk mengikuti pelajaran, jadi saya membelikannya. Tetapi saya tetap memperingatinya untuk menggunakan HP itu untuk hal-hal yang penting dan jangan lupa dengan tugas dan belajarnya. Informan keempat oleh seorang anak SMP kelas 8 di SMPN 12 Kupang ketika diwawancarai mengenai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh orang tuanya. Dia mengaku mematuhi aturan yang biasa ibunya berikan, dan juga untuk belajar. Saya biasanya belajar sendiri, kalau sudah baru minta mama untuk membantu menjelaskan tugas saya. Saya juga sering membantu ayah saya pada saat pulang sekolah dengan menjaga bengkel
Kalau saya bosan belajar, saya istirahat, pergi bermain atau nonton TV dan bermain HP. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang bentuk-bentuk pola asuh orang tua terhadap perilaku belajar anak SMP di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Molafa. Hasil wawancara yang diperoleh di lapangan tentang bentuk pola asuh orang tua terhadap perilaku belajar anak SMP di Kelurahan Sikumana dari 4 informan, yakni 3 orang tua dan 1 orang anak SMP, merupakan warga Sikumana. Pola asuh orang tua yang diterapkan oleh ketiga orang tua tersebut memiliki kemiripan, di mana menggunakan pola asuh anak demokratis yang di dalamnya bertindak bersikap kepada anak, selalu memberikan alasan kepada anak, mendorong anak untuk saling membantu dan bertindak secara objektif. Orang tua cenderung tegas tetapi kolektif dan percaya diri, mandiri, serta membahagiakan anak untuk memiliki tanggung jawab dalam hidupnya. Orang tua memiliki sikap bebas namun masih dalam batas-batas normatif. Anak dari orang tua seperti ini akan tumbuh menjadi anak yang mandiri, tegas terhadap diri sendiri, ramah dengan teman sebaya, dan mau bekerja sama dengan orang lain. Pola asuh orang tua yang dilakukan oleh Ibu Yansel terhadap perilaku belajar anaknya yang berada di bangku SMP kelas 8 secara demokratis, di mana dia membina dan mengajarkan anak untuk keluar belajar dan bekerja. Ibu Yansel menyatakan bahwa untuk mendidik anaknya, dia memberi motivasi dan aturan secara tegas, tetapi tidak sampai menekang dia karena merasa juga memiliki kebebasan untuk bermain, apalagi dia sudah besar. Jadi, saya rasa anak sudah cukup matang dengan apa yang saya sampaikan. Makanya, beliau tidak melarang dia untuk melakukan sesuatu. Sedangkan pola asuh yang dilakukan oleh Bapak Ferdinand terhadap anaknya, menurut beliau menyatakan bahwa dalam keluarga pasti ada aturan untuk melatih, mendidik anaknya supaya bertanggung jawab pada kepribadian dan kemandiriannya, sehingga besar sudah paham. Saya selalu tegas dalam mendidik anak, contohnya ketika tidak belajar ataupun tidak mengerjakan sesuatu, maka saya akan memperingati dan menasihati untuk tidak mengulangi kecuali sudah melebihi 3 kali, baru saya memberikan hukuman terhadapnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan hasil wawancara, yaitu pola asuh yang dilakukan oleh Bapak Paul Tule terhadap anaknya yang duduk di bangku SMP kelas 2. Bapak Paul mengatakan bahwa saya sebagai orang tua tentunya memiliki aturan untuk mengatur kedisiplinan anak, mulai dari hal-hal kecil untuk membiasakan anak hidup mandiri dan untuk aturan yang dibuat secara rasional untuk tidak mengekang anak. Bahkan saya berkomunikasi dengannya sebagai seorang teman untuk membuat anak merasa nyaman. Anak bebas melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan, intinya tetap bertanggung jawab. Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh seorang anak SMP yang bernama Mahason, ketika diwawancarai mengenai pola asuh orang tua yang diterapkan terhadap perilaku belajarnya, dia menjelaskan bahwa saya menerimanya karena aturan yang diterapkan oleh orang tua saya tegas, tetapi mereka tidak memaksa saya ketika saya belajar. Mereka mendidik saya secara tegas untuk berperilaku baik. Belajar setiap malam selama 2 jam, setelah itu baru bisa memegang HP. Dan untuk setiap paginya saya bangun selalu membersihkan rumah sebelum berangkat ke sekolah. Serta pulang sekolah saya membantu orang tua saya untuk menjaga bengkel sambil bermain bersama di sekitar lingkungan. Orang tua saya hanya tegas untuk mendidik saya bagaimana bertanggung jawab pada perilaku mandiri. Baik, yang terakhir, kesimpulan. Pola asuh orang tua memiliki peran penting dalam proses pendidikan karena pendidikan utama dan pertama berasal dari dalam keluarga. Awal kehidupan seorang anak selalu didampingi oleh seorang orang tua, terutama seorang ibu. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab setiap orang tua atas kehidupan anak-anak mereka baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang sangat berpengaruh.
Hasil wawancara yang diperoleh di lapangan tentang bentuk pola asuh orang tua terhadap perilaku belajar anak SMP di Kelurahan Sikumana dari 4 informan, yakni 3 orang tua dan 1 orang anak SMP yang merupakan warga Sikumana. Pola asuh orang tua yang diterapkan oleh ketiga orang tua tersebut memiliki kemiripan, di mana menggunakan pola asuh anak demokratis, yang di dalam bertindak atau bersikap kepada anak selalu memberikan alasan kepada anak, mendorong untuk saling membantu dan bertindak secara objektif. Orang tua cenderung tegas tetapi kreatif dan percaya diri, mandiri, bahagia, serta memiliki tanggung jawab sosial. Baik, demikian hasil wawancara yang dapat kami presentasikan dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih.